Ya, baru saja kita babak kedua dimulai. Satu tendangan ucapan selamat datang dari Anggara yang namanya langsung menuju ke arah penjaga gawang. Jelas tentunya pertandingan ataupun turnamen Cup kedua Desa Kertaminangun masih sepenuhnya didukung oleh Info Tarkam Cirebon, Seci Ayu, Majapahit, Sidajaya Baja, PT Sinar 99 Internasional, PT Gunung Ciremai Sejahtera, PT Pata Company, Pemdes Tegal Sari Karang Taruna, Kertas Suraka SP, Mandiri Utama, Hasan Marta Indonesia Cirebon, Hasna Utama Bandung, PT Hamas, Sabiru Clothing, Izun Sport Apparel, Dua Bintang Toko Ida, TP Unang Jaya, Baroka Boiler, Raya Rias Pengantin, TB Temi 1, Toko Radit Trikos, CDN Cimanuk YP, Tupare Futsal, Habija Boiler, Lispi Bina Sentra Football Academy, Lapangan Pusaka Desa Kaliber, Pemdes Kali Tengah, Pemdes Beberan, Amanda Cirebon, Mitra Jaya Forum Pecel Lele dan Seafood, Sahabat DJ Tuparef Institut, Prima Bangsa Aplihum, Hakim Baroka, Toko Tomi 3, Komplit Seluler, Paguyuban Pedagang Tuparef Cirebon, Apotek Kali Baru Sehat Genki Akademi, Wadi Fatimah Cirebon, Balon Group juga masih sepenuhnya didukung oleh Pemdes Desa Tegal, Desa Kertawinangun. Ya wis, di awal babak kedua yang nampaknya kembali tekanan yang coba dibangun oleh kesebelasan Brawijaya menekan di sektor sebelah kiri. Jelas tentunya ada Opik yang masih dengan tendangannya masih kembali agak sedikit tersendat. Dia adalah oleh satu tarikan yang dilakukan Galika yang bergerak di sektor depan. Terus mancing mau kasih hari kok karang 2 kali. Ya, kembali nampaknya serangan yang diawali dari Ato dari sektor sebelah kiri bergeser kembali ke sektor kanan. Nampaknya di sana ada ketenangan dari Amir yang coba menjauhkan laju Sigurd Bundar, lemparan ke dalam bagi kesebelasan Brawijaya Amir. Kita nantikan Amir kemana ke arah kemudian Amir yang jelas nampaknya kembali bola tercecer, lemparan ke dalam kembali bagi kesebelasan Hasna Utama melalui permainan di sana. Jelas tentunya satu umpan diagonal yang coba disodorkan mencari Galih yang nampak juga masih mendapatkan marking begitu ketat dari sosok pemain bernomor punggung 20 Ali. Sektor kanan kembali satu umpan diagonal coba kembali dihentikan, enak sekali nampaknya atau bergerak. Sementara ada Suki yang juga berhasil nampaknya menghentikan permainan ataupun mencoba memotong mata rantai serangan di gawang Brawijaya. Ipul kembali tersendat di sana. Ipul umpan yang mencari lagi-lagi keberadaan dari sosok Gali. Sementara pemain bernomor 26 Adril coba kembali melebar tertuju pada sosok Amir, sosok muda berbakat punya Hamir. Umpan kembali coba dihentikan. Ada Satria masih dengan ketenangan Satria. Sementara jelas di sana ada Anggara. Enak sekali Anggara. Satu umpan Siwon melebar kembali mencari keberadaan dari Gali yang coba menusuk dari sektor kanan circle yang coba kembali dimainkan. Namun nampaknya upaya yang masih nampak kembali sedikit tersendat. Benar-benar satu kerjasama yang cukup matang juga nampaknya. Satu marking ataupun intercept yang begitu rapat dibangun oleh kesebelasan Brawijaya yang hingga saat ini nampaknya masih terjalin begitu rapat sekali pertahanan yang dibangun oleh anak-anak dari kesebelasan Brawijaya Acun yang bermain begitu enak, bermain begitu sensasional di area pertahanan. Sementara awal Tuhan nampaknya kembali ada satu gol dan masih tentunya kita nantikan apakah gerangan yang terjadi. Masih kita tunggu kembali dan jelas tentunya ada satu foul yang terjadi di sektor sebelah kanan. Cukup beruntung nampaknya perlanggarannya masih nampak begitu jauh. Anggara yang kembali coba melakukan serangan tekanan datang begitu cepat di sektor kiri. Masih kita nantikan 1, 2, 3, 4 main yang coba masuki jantung tim dari kesebelasan Brawijaya. Tekanan kembali coba dimainkan. Yang jelas di sana ada heading bola dari Atut yang masih nampaknya tercecer begitu jauh. Luar biasa tentunya umpan-umpan yang memanjakan para pemain depan dari kesebelasan Hasan Utama. Jelas sore ini kembali masih kita nantikan satu tiket tersisa guna menggenapkan 8 tim yang akan bermain di fase perempat final menuju ke fase semifinal. Sementara untuk besok sore jangan sampai Anda lewatkan laga yang tentu akan sangat luar biasa. Kesebelasan nampaknya di sana Owen dengan ketenangan yang mampu terbang
Wow, luar biasa, ada satu save yang begitu krusial. Benar-benar Owen menunjukkan kapasitasnya. Salah satu penjaga gawang terbaik yang dimiliki oleh kesebelasan Brawijaya dengan kembali ada marking yang begitu ketat. Nampaknya ditaluk oleh kesebelasan Brawijaya di sektor sebelah PP yang tadi bergerak begitu cepat menusuk dari sektor sebelah. Namun nampaknya hingga saat ini masih sama-sama menemukan kebuntuan. Dua tim yang bermain begitu enak di sore ini masih sama-sama dengan permainan di babak kedua yang sedikit agak menderet permainan. Ada mencoba saling mengenal di area pertahanan. Lombang serangan kembali coba dibangun oleh kesebelasan Hasna Utama. Bergeser ke belakang, ada Gilang di sana. Enak sekali nampaknya Gilang. Geser jauh ke sektor tengah. Nampaknya di sana masih mencari keberadaan Gali dan jelas ada satu gol yang dilakukan pemain bernama 18 Robert. Kita nantikan tentunya Robert yang tadi mengangkat kaki terlalu tinggi. Jelas ternyata kembali menjadi kesempatan dari Hasna Utama melalui jelas tentunya di sana ada Anggara. Akankah Anggara mampu mengulang di babak pertama dengan gol ala-ala David Beckham dari jarak yang begitu jauh? Jelas tentunya masih kita tunggu bersama. Kita nantikan ada 1, 2, 3, 4 pagar hidup yang sudah dibangun oleh kesebelasan. Jelas Brawijaya yang coba melakukan marking, sementara penjaga gawang Owen yang juga nampak sudah konsentrasi dan kita tunggu 1, 2, 3 langkah. Anggara masih membentuk nampaknya rapatnya pertahanan dan ada sinyal yang diberikan oleh asisten wasit. Dua, tentunya di sana ada Dimas, salah seorang pemain dari tim Hasna Utama yang sudah berada 1 langkah di belakang pemain bertahan Brawijaya. Wow, enak sekali nampaknya di awal babak kedua gelombang serangan yang dibangun oleh kedua tim. Walaupun masih sama-sama menemukan kebuntuan, rapat sekali marking yang kembali coba dibangun Anggara. Satu umpan Cipto dari Anggara yang masih nampaknya kembali sedikit tersendat di sektor sebelah kiri. Satu umpan kembali coba tertuju, nampaknya ada Ajril Kahon, nampaknya pemain bernomor punggung 23 Akmil. Enak sekali nampaknya berbeda. Satu dengan dua jumlah nampaknya masih menemukan kebuntuan. Satu aksi menawan tentunya dari anak-anak Brawijaya yang cukup berani melakukan satu shot ataupun finishing dari luar area kotak penalti. Namun cukup beruntung bola yang masih tercecer begitu jauh hilang. Sodorkan kembali pada Satriakan di sana. Yang jelas kembali ada satu umpan diagonal yang coba dimainkan Ipul. Juga nampaknya masih menemukan kedua. Sementara jelas kali ini ada foul yang dilakukan oleh Ipul Kadisan. Jelas tentunya ada satu tendangan bebas kembali bagi kesebelasan Brawijaya. Luar biasa tentunya, benar-benar sore hari ini mata kita dimanjakan oleh hadirnya para seniman lapangan hijau. Pemain yang masih berkiprah untuk gelaran. Ada quick play yang kembali langsung dimainkan oleh kesebelasan Brawijaya tekanan yang kembali masih lebih dekat dengan arah penjaga gawang Opik. Luar biasa Opik masih dengan ketenangannya Opik. PP jauh bergeser kembali PP yang nampaknya dari satu umpan diagonal juga lebih dekat dengan penjaga gawang Owen yang tampil begitu brilian, tampil begitu tenang nampaknya Owen. Masih kita tunggu kembali di sektor sebelah kanan Amir. Nampaknya tersendat umpan yang coba disodorkan oleh sosok Amir, sementara entah kemana arah bola yang coba disodorkan Anggara. Jelas nampaknya satu umpan menusuk deras ke arah penjaga gawang Owen. Sementara kembali masih kami informasikan untuk jadwal pertandingan besok sore. Jangan sampai Anda lewatkan di mana kesebelasan Goik yang akan menghadapi kesebelasan Bayangkara FC. Besok sore kembali menjadi ternyata salah satu laga yang akan sangat luar biasa, di mana kesebelasan Goik yang akan menghadapi ketauhan dari Bayangkara FC. Dan kembali nampaknya ada blok yang begitu tepat dari anak-anak Brawijaya. Ada Derek yang kembali coba dimainkan Wan Martin dan jelas nampaknya pergantian pemain dari kesebelasan Hasna Utama Opian. Pemain bernama punggung 18 keluar, masuk Saiful Abdul.
Pian, salah satu pemain besar bersama tim Maung Anom yang kan harus berganti posisi atau mencoba digantikan perannya oleh sosok Abdul di sektor sebelah kanan. Jelas masih kita nantikan akankah dengan masuknya sosok Saiful Abdul mampu merubah ritme permainan dari kesebelasan Hasna Utama. Jelas masih kita nantikan bersama. Lagi-lagi ada taktikal yang coba dibangun oleh kesebelasan Brawijaya di sektor sebelah kanan. Pemain bernama 11 ada kacong. Oh, nampaknya ada satu gol terlebih dahulu yang dilakukan Kacong, memaksa kembali satu tendangan biasa-biasa saja bagi kesebelasan. Kontangi. Ayo masih kita nantikan tentunya yang jelas. Inilah benar-benar salah satu laga yang membuat jantung kita dibikin dak-dik-duk jreng oleh drama taktikal yang dimainkan oleh kedua tim yang hingga saat ini masih bersamaan begitu enak satu-satu di babak pertama. Di babak kedua tentunya masih kita nantikan bersama. Akankah masih ada gol-gol spektakuler yang kita nantikan bersama? Jelas di pertandingan saudara ini menentukan siapakah tim terakhir yang akan melenggang menuju fase perempat final. Kita masih menunggu hingga berakhirnya pertandingan di babak kedua nanti. Jual serangan yang jelas tidak terelakkan di tengah-tengah lapangan, memancing kembali gelombang serangan dibangun kesebelasan Hasna Utama. Enak sekali permainan yang coba dimainkan melalui nomor punggung belakang ke-13 begitu cepat. Ada Satria Shotgun. Cukup bernafsu nampaknya Satria melakukan satu shot dari luar area kotak penalti, sudut sempit, sudut yang begitu jauh nampaknya dari sosok Satria. Bermain begitu enak sekali. Kembali nampaknya Brawijaya coba membangun serangan kembali, datang dari sektor sebelah kiri, bergeser ke samping, ada Ipul ke sana. Lagi-lagi Owen. Luar biasa Owen, enak sekali nampaknya Owen yang kembali masih nampaknya ada sentuhan dari pemain Brawijaya, pantulan yang mengenai pemain bertahan dari Brawijaya memaksa tendangan penjuru bagi kesebelasan Hasna Utama. Di babak kedua kita nantikan tentunya ada sekitar 1, 2, 3, 6 pemain mencoba menusuk jantung dari kesebelasan Brawijaya. Tendangan penjuru ketiga di babak kedua bagi kesebelasan Hasna, namun nampaknya tercecer begitu saja, tersia-siakan begitu saja anggaran yang tadi nampaknya mencoba melakukan satu tendangan menuju area kotak penalti. Masih kami sampaikan untuk besok sore, jangan sampai Anda lewatkan. Kembali menjadi salah satu laga yang akan enak sekali kita saksikan bersama poin versus kesebelasan Bayangkara FC. Ya, kembali tentunya pertandingan demi pertandingan yang masih diliput secara tajam eksklusif oleh Info Tarkam Cerbon Seci Ayu Maca Kuning. Katanya di Sudani masih menunggu siapakah tim yang akan menjadi tim terakhir melenggang menuju fase perempat final. Tiki-taka kembali coba dimainkan kesebelasan Brawijaya di sektor sebelah kanan. Satu umpan kembali, ada PP yang coba melakukan intercept. Jauh sekali turun ke belakang. Nampaknya Anggara sementara tekanan datang melalui nomor punggung 30 ada Rizko. Enak sekali namanya pergerakan dari Rizko yang berhasil diintercept tekanan melalui akut melebar pada Abdul Latif, pemain ia baru masuk di permainan di babak yang jelas di sektor ataupun second line. Tekanan datang dari anak-anak Brawijaya, namun kembali tersendat sementara Ipul berhasil nampaknya menjangkau signature dari Ipul dan masih ada satu haluan kembali, benar-benar terkembang begitu rapi, terlapis-lapis ataupun tekanan yang kembali coba dijauhkan dari area box penalti. Di sebelah kanan Anggara di sana masih Anggara juga nampaknya masih menemukan kebuntuan luar biasa tentunya. Serangan yang terjalin begitu rapi, tekan meski nampaknya sama-sama menemukan kebuntuan, datang kembali di area tengah juga masih sedikit tersendat
Sementara Atut yang coba bergerak ke depan, Ipul lagi dan jelas kali ini satu foul yang kembali terjadi dan nampaknya kali satu kartu kuning keluar dari saku pengadil lapangan Ali. Pemainnya masuk dari bangku cadangan di bawah pertahanan harus mendapatkan hadiah kartu kuning dari pengadil lapangan. Kita tunggu tentunya ada kesempatan dari Hasna Utama untuk menekan ataupun merepotkan pertahanan yang dikawal ketat Owen. Owen, duduk. Enggak sih. Protes aja. Sementara masih kita nantikan akankah terulang kembali di babak pertama dengan posisi dan hampir tentunya jarak tembak yang sama. Anggara dia nampaknya bersiap-siap di depan si kulit bundar. Kita nantikan Owen juga nampaknya bersiap-siap. Kita tunggu kembali 1, 2, 3 langkah dan masih membantu kembali nampaknya berapi pertahanan dari kesebelasan Brawijaya. Tendangan dari Anggara yang masih berhasil dihentikan. Benar-benar satu tembok Cina yang begitu rapat kokoh terjalin dari kesebelasan Brawijaya. Sementara di sektor sebelah kanan PP yang berhasil kembali menusuk. PP sonorkan kemana ke arah bola dari PP. Lagi-lagi ada jangkauan Ipul di sana. Ipul lagi-lagi Ipul coba menari-nari di sana. Ipul bergeser kembali Ipul PP. Kita menantikan dua sahabat yang kembali coba bermain dan Anggara akhirnya berhasil. Berhasil merobek jala Owen dengan satu kerjasama yang matang diakhiri dengan finishing tadi yang berkelas. Anggara akhirnya berhasil mencatatkan namanya bridge yang diciptakan Anggara di babak kedua. Wow, luar biasa. Anggara akhirnya berhasil comeback ataupun kick on dari anak-anak Hasna Utama. Sudah tertinggal 1-0, 1-1 kali berbalik 0-2-1 unggul sementara kesebelasan. Jelas tentunya Brawijaya mencoba menekan untuk menyamakan kedudukan di babak kedua, namun ada marking begitu ketat, marking begitu rapi. Ipul lagi-lagi Ipul kembali sedikit terlambat Ipul. Luar biasa Ipul. Dia kembali coba memainkan dribbling sensasional dari sosok Ipul. Namun upaya yang nampaknya masih tersendat. Datang Akmil yang coba menekan dari sektor sebelah kanan. Sendirian di sana Akmil Atut dan tekan kembali coba dibangun. Satu umpan diagonal, jelas tentunya ada sinyal salah seorang pemain dari kesebelasan Brawijaya. Satu helangkah di belakang pemain bertahan dan tentu ada satu tendangan biasa-biasa saja bagi kesebelasan Hasna Utama yang kembali nampaknya game on the off. Ada salah seorang pemain yang masih tergeletak di tengah lapangan. Apakah gerangan yang terjadi masih kita nantikan bersama. Juga tentunya kami ucapkan terima kasih untuk tim medis di sore hari ini yang masih didatangkan dari Rumah Sakit Arjami Namun Lawas. Luar biasa tentunya. Oh, nampaknya Anggara yang tadi sempat terjatuh. Kita nantikan tentunya mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu apapun kondisi Anggara yang nampaknya masih terpincang-pincang melalui pengapalan yang begitu ketat dari tim medis kami. Luar biasa, satu pengobatan tradisional cukup banyu putih besaka besiki semburakan plus waras. Ya wes,
kembali namanya pertandingan dilanjutkan. Yang jelas ada satu sapuan kembali dari anak-anak Brawijaya, coba menekan, datang dari sektor sebelah kanan, second line coba dimainkan, namun Ipul berhasil kembali mencuri arah dan masih sepenuhnya dalam pengaruh. Oh, ada satu dorongan yang dilakukan oleh Ipul dan jelas tentu masih kita nantikan bersama akankah tekanan yang coba dibangun oleh kesebelasan Hasna Utama mampu merepotkan pertahanan Brawijaya di sektor kanan. Jelas inilah kembali menjadi satu kesempatan. Namun nampaknya Anggara yang kembali sudah nampaknya bangkit untuk melanjutkan sisa waktu di babak kedua. Akankah kesebelasan Brawijaya mampu menyamakan kedudukan? Masih ada banyak waktu dan kesempatan tentunya untuk Brawijaya guna menyamakan kedudukan. Yang jelas ada satu sapuan kembali, ada marking ketat, intercept kembali coba dibangun, sektor kanan kembali coba Akmil bergerak begitu cepat. Akmil hasil Akmil namanya dua pemain yang harus menghentikan pergerakan Akmil. Yang jelas Anggara yang kali juga nampaknya harus bersusah payah menghentikan pergerakan Akmil. Tendangan biasa-biasa kembali bagi kesebelasan Hasna Utama. Hasna Utama saat ini unggul 2-1 atas rival tentunya Brawijaya. Dan kembali nampaknya di sana Anggara yang harus ditanduk keluar. Sementara jelas ada satu persiapan dan Alan tentunya coba dipersiapkan pergantian pemain. Anggara keluar dan masuk Alan. Inilah pemain yang sempat Tandu. Diganti, dikeluarkan yuk. Tandu. Ayo Pak, bantu Pak. Alan, pemain yang sempat membela tim Bontang FC di gelaran Liga 2 Nasional. Kali ini coba dimasukkan guna menggantikan peranan Anggara. Akankah Alan Diswarani mampu menciptakan peluang dengan aksi yang diciptakan Anggara? Alan pemain besar bersama tim Bontang FC Diswarani kembali coba masuk menggantikan peranan Anggara. Sosok roh permainan kesebelasan Hasna Utama. Ya wes, inilah babak yang benar-benar cukup menentukan, babak yang cukup krusial guna menentukan siapakah tim terakhir yang akan melenggang menuju fase perempat final guna menghadapi kesebelasan Surakarta di fase perempat final. Jelas menjadi laga yang cukup sulit bagi kedua tim dengan tekanan bergelombang serangan yang masih sama-sama menemukan kemenangan, namun cukup beruntung ada gol yang begitu spektakuler dari sosok Anggara di pertengahan babak kedua. Dan masih tentunya kita nantikan bersama akankah kesebelasan Brawijaya mampu menyamakan kedua dengan waktu ataupun sisa waktu yang ada di babak kedua. Jelas tentu masih kita nantikan bersama. Wantak marking kembali coba dibangun Ipul. Lagi-lagi ada ketenangan dari pemain Hasna Utama. Coba kembali bergeser. Satu upaya datang melalui Atut. Enak sekali Atut. Juga masih terlepas nampaknya jangkauan dari penjaga gawang Owen. Luar biasa tentunya Owen yang kembali harus berjibaku oleh gelombang serangan tekanan dibangun anak-anak kesebelasan Hasna Utama yang hingga saat ini masih unggul 2-1 atas kesebelasan Brawijaya. Sementara besok sore jangan sampai ada lewatkan menuju fase semifinal kesebelasan Goib FC versus dan akhirnya ada satu sontekan manja dari pemain pengganti Saiful. yang kembali memangkas sejarah dan wow, masih kita tunggu bersama. Yang jelas kembali ada satu gol yang nampaknya tercipta begitu indah melalui kerjasama yang begitu matang. Diakhiri dengan finishing third. Abdul akhirnya kembali berhasil merubah papan skor menjadi 3-1.
Yang jelas tentunya di sore ini kembali menjadi langkah yang berat kesebelasan Brawijaya untuk menyamakan kedua ataupun memperkecil kedudukan di penghujung babak. Ya jelas masih kita nantikan bersama di penghujung babak kedua, dan tentunya di sore ini masih kita tunggu siapakah tim terakhir yang akan melenggang menuju fase perempat final. Ada Alan, pemain yang baru saja masuk menggantikan peranan Anggara yang masih mendapatkan atau mengalami cedera Anggara, dan ada satu marking ketat luar biasa Abdul bermain begitu enak sekali, one touch, one marking, dua pemain yang kembali coba melepaskan diri dan masih ada satu tekanan gagal nampaknya di sana ada sosok Gali, dan 3 menit tambahan waktu di babak kedua, ada waktu 3 menit Brawijaya untuk memperkecil kedudukan ataupun menyamakan kedudukan di penghujung. Tentunya masa injury time yang jelas satu langkah kesebelasan Asna Utama menuju fase perempat final, namun tentu masih ada waktu kesempatan Brawijaya untuk memperkecil kedudukan. Jelas masih kita tunggu kembali, dan tentunya di sektor kanan tekanan yang dibangun melalui Atut Doro. Ada cungkil gol dari sosok tentunya Atut yang bergerak di sisi sebelah kiri. Ya kembali nampaknya ada tekanan, kali ini Gilang coba melebar, ada PP coba nampaknya agak sedikit ragu-ragu PP yang bergerak dari sektor belakang di sektor kanan. Jelas tekanan kembali dibangun juga, masih menempuhkan cukup sulit, nampaknya menembus blokade pertahanan saringan. Wah, masih nampaknya berada tipis sekitar setengah meter di atas Mister Gawang Owen. Semakin berat nampaknya langkah dari kesebelasan Brawijaya memasuki masa injury time. 3 menit tambahan waktu-waktu yang tentunya akan terasa begitu singkat, namun terasa 3 hari 3 malam bagi kesebelasan Asna Utama untuk menjaga 3-1 keunggulan di babak kedua. Jelas tentunya ini menjadi motor tersendiri bagi kesebelasan Brawijaya untuk memperkecil kedudukan. Satu marking ketat PP, dan kembali kepada Garbola dari PP. Yang jelas kecepatan kembali Abdul di sektor kanan. Mainlah sekali, nampaknya bergerak begitu cepat Ali. Mampu mencuri arah bola dari Abdul di sektor sebelah kiri. Tekanan kembali coba dimainkan. Tiki Taka coba disodorkan, melebar kembali ke sektor Mas tekanan. Coba dibangun melalui nomor 26, bergerak begitu cepat nampaknya Aceh. Oh, ada Ipul kembali, Ipul sendirian di sana. Ipul dan masih dalam jangkauan penjaga gawang Owen. Luar biasa Owen yang kembali tampil begitu enak sekali di area pertahanan sementara. PP yang nampaknya masih tergeletak di pinggir lapangan. Buat teman-teman, apakah gerangan yang terjadi di sana? Yang jelas tentunya masih kita tunggu. Presiden amblas luar biasa. Sepit Pak Haji sepit 100 meter cuma 5 detik. Wes kembali masih kita nantikan hingga memasuki batas waktu normal di babak kedua. Kedudukan masih belum berubah 3-1 menjadi keunggulan sementara kesebelasan Asna Utama Bandung akan berhasil mengunci kemenangan dengan skor 3-1, namun tentunya Brawijaya juga masih berkesempatan memperkecil kedudukan, bermain-main kembali dengan pole position. Masih kita tunggu kembali sektor kanan dan nampaknya mencoba bermain. Jelas Tiki Taka yang coba kembali dimainkan, satu hempasan kembali juga di sana lebih dekat dengan Gilang. Tanpa kawalan pemain Brawijaya, Gilang coba menderek kembali Satria. Masih kita tunggu tentunya, jelas masih kita nantikan kembali, dan ada satu sapuan kembali yang coba menekan. Luar biasa tentunya, benar-benar tekanan datang kembali, dan dia akhirnya bersamaan dengan itu malah berhasil kick off babak kedua dengan skor akhir 3-1 mengunci kemenangan kesebelasan Asna Utama. Namun